Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma'ba'd. Yang saya hormati kaum muslimin muslimat dimanapun berada, dan lebih khusus kepada para guru RA Perwanida Jawa Timur yang telah memiliki sebuah organisasi yang bernama Persada, Persatuan Guru RA Perwanida Kemenak Jawa Timur, yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ikut bergabung dalam kegiatan Persada yang bernama Pesona Ramadan 1447 Hijriah. Terima kasih telah mengajak saya untuk bergabung di acara ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini kita sedang melaksanakan puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga puasa kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kekuatan sehingga kita dapat meraih buahnya, yaitu menjadi orang yang muttaqin. Jamaah yang berbahagia, mari kita mengutip ayat, mendengarkan ayat surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, seperti pada umat-umat sebelum kamu agar kamu menjadi takwa. Yang kita pahami bersama-sama bahwa perintah ini adalah untuk orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Nah, ketika orang yang beriman diwajibkan, ini yang pertama yang perlu kita pahami bersama, bahwa kalau Allah mewajibkan, maka orang-orang yang beriman yakin bahwa apa yang diperintahkan Allah itu adalah kebaikan. Inilah orang yang beriman, segala perintah Allah itu adalah kebaikan. Kemudian, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ditambah lagi bahwa perintah itu juga diperintahkan pada umat-umat sebelum kita. Artinya kebaikan itu berjalan dari masa lalu hingga sekarang. Tidak ada yang kemudian berubah, bahwa puasa memiliki kebaikan keistimewaan yang luar biasa, yang di akhir ayat la'allakum tattaqun, untuk meraih ketakwaan. Nah, ini sebuah perintah untuk kita semua yang tentu luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, bahwa puasa itu kita paham semua, dan ini sering dikaji, bahwa puasa itu bisa meningkatkan kesehatan kita. Dan kita sering mendengarkan sebuah hadis, sumu tasihhu, berpuasalah agar kamu sehat. Dan ini sudah sering kita
dikaji di mana-mana pun. Jadi orang yang berpuasa itu menambah kesehatan. Karena bahan makanan yang masuk ke dalam tubuh itu menjadi faktor utama yang menentukan kesehatan seseorang. Ketika bahan makanan itu terbatas dalam artian porsinya, juga kandungannya sesuai dengan yang dibutuhkan tubuh, maka itu akan menambah kesehatan kita. Juga dalam Al-Quran disebutkan, kulu washrabu wala tusrifu. Jadi kalau kita berpuasa yang benar, makan dan minumnya itu tidak berlebihan, maka ini akan menambah kesehatan kita. Dan ini menjadi sebuah, tidak hanya sekedar dari tinjauan agama, menjadi sebuah teori kesehatan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua adalah kesehatan rohani. Kita meskipun sehat jasmani, tetapi kalau rohani kita tidak sehat, tentu ini sangat berbahaya. Karena manusia itu diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu memiliki fisik dan karakter seperti binatang. Tetapi manusia memiliki akal dan hati. Kalau binatang itu memiliki insting, jadi kalau misalnya kambing, dia lapar, dia ingin makan. Dia tidak tahu makanan yang dia sukai, misalnya rumput di depannya, atau apapun yang dia sukai, dia makan saja. Dia tidak tahu itu milik siapa. Karena insting dia makan. Tetapi kambing itu tidak kemudian makannya berlebihan. Apalagi membawa pulang. Dia makan hanya sampai dia kenyang. Beda dengan manusia. Manusia punya akal. Manusia punya akal, loh ini makanan enak. Ini bisa saya simpan, saya bawa aja. Ini bisa saya awetkan. Bahkan manusia menumpuk-numpuk, tidak hanya untuk dirinya, untuk anak cucunya. Karena punya akal. Nah, pengendalinya adalah hati, kolbun. Hati inilah yang dibenahi ketika orang berpuasa. Maka orang yang berpuasa dan tidak membenahi hatinya, itu dikatakan oleh Rasul kita, kamin soimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atos. Jadi kalau puasa hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, itu dapatnya lapar dan dahaga. Sementara tujuan utama adalah tatakun, yaitu membenahi hati. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang berpuasa karena beriman dan mengharap ridho Allah akan diampuni dosa-dosanya termasuk di masa lalu. Ini artinya membenahi hati. Membenahi hati. Kita sama-sama tahu ketika orang berpuasa itu menahan lapar, dan di situ secara analisis biologi, ketika sudah melewati paruh hari, itu di dalam proses tubuh kita yang sebelumnya sibuk memproses makanan, karena makanan sudah tidak ada, maka tubuh kita akan menguraikan lemak yang ada di dalam tubuh kita. Dan saat itu juga akan dikuatkan frekuensi alfa dan frekuensi theta. Di mana frekuensi alfa itu adalah ketenangan jiwa. Dan frekuensi theta itu meningkatkan intuisi. Nah, inilah frekuensi yang dipancarkan oleh kolbun, oleh hati kita, itu akan terjadi resonansi
adanya persamaan frekuensi dengan arah puasa, yaitu tattaqun. Kalau frekuensinya sama, itu terjadi resonansi. Seperti seorang ibu dengan anak, meskipun misalnya anaknya kuliah di tempat yang jauh sekali, ketika anaknya sakit, itu ibunya terasa ada sesuatu. Itu karena frekuensinya sama, terjadi resonansi. Ketika kita telepon seseorang, itu karena frekuensinya sama, terjadi resonansi. Ketika kita sudah frekuensinya sama dengan aluran takwa, maka arah kita kepada Allah akan terkoneksikan. Kalau sudah terkoneksikan, maka doa-doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keinginan kita untuk meraih takwa itu lebih mudah ketika orang yang berpuasa. Jamaah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat banyak kajian-kajian puasa, tetapi karena batas waktu yang tidak mungkin kan kita terus memperpanjang ini. Yang terpenting Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa puasa kita tidak hanya sekedar mengurangi makan dan minum, tetapi kita melatih diri, melatih hati, agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita meraih takwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.